Kan udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, benar nggak? Ya. Kami dari kelompok ke-8 mata kuliah Filsafat Ilmu. Bagus, ya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmawati sebagai moderator. Perkenalkan saya Hadayani. Perkenalkan, nama saya Siti Marwah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sobri. Dan di sini kami akan menjelaskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, tentang apa itu pengertian filsafat. Yang kedua, apa itu fungsi filsafat. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara filsafat dan ilmu. Yang keempat, bagaimana pendekatan dalam filsafat ilmu. Dan yang terakhir adalah objek kajian filsafat ilmu. Dan pembahasan pertama tentang pengertian filsafat akan dibawakan oleh Ini enggak. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani philosophia. Philos artinya suka, cinta, atau kecenderungan pada sesuatu, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, secara sederhana, filsafat adalah dapat diartikan cintai kecenderungan pada kebijaksanaan. Kata filsafat pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki pada kata falsafah dari bahasa Arab, filosofi dari bahasa Inggris, filosofia dari bahasa Latin, dan filosofi dari bahasa Jerman, Belanda, dan Prancis. Secara terminologi, pengertian filsafat menurut para filsuf sangat beragam. Di antaranya menurut Farabi mengartikan filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada. Ilmu itu ada dengan kehidupan yang ada. Dan beberapa para filsuf, di antaranya ada Ibnu Rushd mengartikan filsafat sebagai ilmu yang perlu dikaji oleh manusia karena dikaruniai akal. Dan masih banyak lagi. Dan yang kedua Tempat di bawah nggak ada yang. baik, itu tadi pengertian tentang filsafat ya, ilmu filsafat. Yang kedua, ada juga filsafat, ada fungsi filsafat yang akan dijelaskan oleh Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi filsafat. Filsafat merupakan suatu upaya berpikir yang jelas dan terang tentang seluruh kenyataan. Upaya ini menghasilkan beberapa peranan bagi manusia. Filsafat berperan sebagai pendobrak, artinya bahwa filsafat mendobrak keterjungkungan pikiran manusia dalam memahami dan mempelajari filsafat manusia. Mempelajari filsafat manusia dapat mewujudkan kebakuan, bahkan kekurangan pikiran dalam kembali mempertanyakan segala pendobrakan ini. Bisa membuat manusia terbebas dari kebekuan dan keterjungkungan. Jadi, bagaimana filsafat berperan sebagai membebas pikiran manusia? Membebas ini membimbing manusia berpikir lebih jauh. Bagi manusia, filsafat beberapa peran sebagai pembebas pikiran manusia. Pembebasan ini membimbing manusia untuk berpikir lebih jauh, lebih mendalam, lebih kritis terhadap segala sesuatu, hingga manusia bisa mendapatkan kejelasan dan keterangan atas seluruh kenyataan. Baik, pembahasan yang ketiga adalah bagaimana hubungan antara filsafat dan ilmunya, yang akan dijelaskan oleh Sobri. Bagaimana hubungan filsafat dan ilmu? Alat kedua yang dimiliki filsafat Indonesia adalah slogan pemilu. Selain memiliki peran di Indonesia, filsafat
luka mental menjadi ilmu pengetahuan umumnya. Menurut Descartes, filsafat adalah ilmu dari segala pengetahuan yang akan dilakukannya adalah mengenai Tuhan, alam dan manusia. Dalam menjalankan keadilan, filsafat memiliki tujuan. Menurut filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang aslinya dan murni. Dalam tujuan filsafat adalah meraih kebenaran yang seperti agama yang menjalankan diri dan mengajarkan kepada Tuhan. Secara konkret, manfaat mempelajari filsafat adalah satu, filsafat menolong mendidik, membangun diri kita sendiri dengan supaya lebih mendalam. Filsafat memerlukan kebiasaan dan pengalaman untuk melihat dan memecahkan kesalahan-kesalahan dalam hidup setiap hari, sehari-harinya. Menurut penjalin, filsafat ilmu merupakan cabang pengetahuan filsafat yang menelaah sistematis mengenai filsafat daripada ilmu dan terbentuk konsep-konsep serta letaknya dalam kerangka umum dari cabang intelektual. Untuk mendapatkan gambaran cepat, filsafat ilmu dapat dirangkum menjadi 3 bagian. Yang pertama, suatu telaah prinsip hadap metode yang digunakan oleh ilmu tertentu. Yang kedua, upaya untuk menjelaskan oleh dasar konsep oleh ilmu dan upaya untuk membuka dari dasar keempirifan, kerasionalian dan kekuatan. Yang kedua, penggabungan yang terdiri atas beberapa ahli yang beraneka macam yang ditunjukkan untuk menerapkan masa yang tepat mencapai ilmu tertentu. Terima kasih. Selanjutnya pembahasan yang keempat tentang pendekatan dalam filsafat ilmu yang akan dijelaskan oleh. Nah, dalam pendekatan dalam filsafat itu dibagi menjadi 2. Di antaranya ada pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Pendekatan deduktif adalah prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Dan pendekatan induktif merupakan pendekatan yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke hal umum. Berlanjut ke pembahasan yang terakhir adalah objek kajian filsafat ilmu yang dibawakan oleh Awal. Oke, baiklah. Objek kajian filsafat ilmu. Setiap ilmu pengetahuan memiliki objek tertentu yang menjadi objek material. Objek material filsafat ilmu overlap dengan semua ilmu. Objek menurut Surajio, objek material adalah suatu bahan menjadi tujuan peneliti atau pembentukan pengetahuan itu. Menurut Waryani Fajrianto, objek material adalah sasaran material suatu penyelidikan. Objek formal filsafat ilmu adalah telaah filsafat tentang fakta dan kebenaran. Sedangkan objek formal menurut Waryani Fajrianto adalah cara pandangan tertentu atau sudut pandangan tertentu yang dimiliki serta menentukan suatu macam ilmu. Dan terakhir adalah dalam pandangan Delian, geoobjek formal adalah pusat perhatian dalam penelaah ilmu terhadap fenomena itu. Baik, untuk kelima pembahasan tadi kesimpulannya adalah filsafat ilmu adalah studi atau sebuah pembelajaran tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis
dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat sangat dibutuhkan dalam membuktikan suatu eksiden atau fenomena dan substansi, karena dengan filsafatlah bisa terbukti sesuatu itu ada atau mungkin tidak ada. Peranan filsafat dalam ilmu pengetahuan adalah filsafat memberi penilaian tentang sumbangan ilmu-ilmu pada perkembangan pengetahuan manusia guna mencapai kebenaran. Tapi filsafat tidak ikut campur dalam ilmu-ilmu tersebut, di mana filsafat selalu mengarahkan pada pencarian akan kebenaran. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi